maju. Satu paham. Ayo sebelah. Sebuah bentuk kebebasan masyarakat untuk berpendapat. Demokrasi merupakan kebebasan suatu individu atau kelompok untuk mengeluarkan pendapat. Demokrasi merupakan suatu kebebasan mengeluarkan pendapat atau hak dari pemerintah. Adalah suatu kegiatan yang dimana masyarakat bebas untuk mengeluarkan pendapatnya. Bebas untuk mengeluarkan pendapatnya. Baik, tepuk tangan untuk teman kita semua yang sudah menyampaikan pengalaman mereka tentang demokrasi. Dan hari ini masuk pada tahap penyampaian visi-visi, kemudian ada pertanyaan dari panelis dan peserta atau yang sering kita sebut dengan debat. Ketiga paslon akan maju menyampaikan visi dan misi. Kemudian diberikan waktu untuk sesi tanya jawab dari panelis. Kurang lebih ada beberapa pertanyaan yang sama ya, nanti dari ketiga calon itu akan menjawab bergantian. Kemudian dibuka sesi tanya jawab terkait visi dan misi dari para peserta dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Bebas untuk menyampaikan pertanyaan terkait visi misi dan program kerja yang disampaikan oleh para calon. Kamu perlu mendengarkan visi dan misi dari para calon ketua dan wakil ketua OSIS. Apa visinya, apa misinya, apa program kerjanya, menarik apa tidak? Kira-kira nyata enggak nanti? Kira-kira bisa dibuat enggak nanti? Apapun yang nanti mereka agendakan, masing-masing tim ses lah nanti yang akan mendukung, dan kamu sebagai warga sekolah berhak memilih siapa yang akan kamu pilih nantinya. Kita Caelita, silakan beri tepuk tangan untuk pasangan calon yang pertama. Elvila dan Clarissa, tepuk tangan untuk calon urut nomor 2. Bangkit berdiri calon pasangan nomor urut 3 Gabriela dan Sisi. Silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga calon pasangan kita. Warga sekolah yang terhormat, mereka akan menjalankan tugas mereka selama 1 tahun ke depan. Kalian sudah mengenal nama mereka dan kelas mereka masing-masing, tidak perlu perkenalan. Fasilitator bagi para warga sekolah dalam menyampaikan harapan atau pendapatnya ke pihak sekolah untuk lebih memajukan sekolah, serta membuat lingkungan sekolah menjadi aman dan nyaman bagi para warga sekolah. Kegiatan yang bertujuan menjadi wadah para siswa mengembangkan bakat, kreativitas, dan inovasi. Kelima, mengembangkan peraturan meningkatkan ketakwaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan nilai-nilai agama. Yang kedua, mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjadi wadah. Kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih kreatif, inovatif, dan peduli. Maka dari itu, izinkan kami menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang akan menjadi langkah konkret dalam mencapai perubahan tersebut. Dimulai dari visi. Visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai ruang kreasi terkait kreativitas tanpa batas dan kolaborasi siswa SMPK Santo Fransiskus Asisi Samarinda. Jika Anda terpilih, bagaimana Anda akan menangani situasi di mana ada perbedaan pendapat di antara anggota OSIS tentang keputusan yang harus diambil? Saya ulangi sekali lagi. Cara untuk menyatukan beberapa pendapat yang berbeda-beda dari beberapa anggota OSIS adalah kami akan mengadakan rapat rutin khusus
untuk OSIS yang berfungsi untuk menyampaikan pendapat dan mufakat untuk pendapat yang menjadi satu. Jadi kita akan bebas berpendapat di sana. Untuk bebas berpendapat ini, kami berdua pastinya akan melihat sisi di mana kita bisa akan melihat bagaimana pendapat ini bisa menjadi satu. Terima kasih. Saya menjawab. Dari banyaknya saran, tentunya kami sudah berunding terlebih dahulu. Kami akan mengambil saran-saran yang terbanyak dan kami akan menyerahkan saran tersebut kepada pembina OSIS. Itu saja. Oke, tepuk tangan untuk pasangan nomor urut yang ketiga. Tim atau organisasi merupakan suatu masalah yang sudah biasa kita temukan. Jadi cara terbaik untuk menanggapi masalah tersebut ialah melakukan diskusi secara terbuka. Dengan melakukan diskusi secara terbuka akan menciptakan lingkungan yang inklusif dalam suatu organisasi. Oke. Ya, sekolah punya aturan. Ada banyak sekali aturan. Aturan yang mau saya tanyakan soal penggunaan perangkat pembelajaran dalam hal ini adalah handphone. Pertanyaan untuk kalian, jika kalian terpilih, apa langkah konkret yang akan kalian lakukan jika kalian melihat teman kalian menggunakan perangkat di jam yang tidak ditentukan? Saya ulangi lagi untuk masyarakat sekolah juga, tolong didengarkan. Pertanyaannya, jika kalian terpilih, apa langkah konkret yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian berikan ketika kalian melihat salah satu teman kalian menggunakan handphone di luar jam pembelajaran atau di luar jam yang seharusnya? Ada siswa yang bermain handphone di luar jam pembelajaran, mungkin kami akan menegur terlebih dahulu. Ketika sudah ditegur dan tidak mau juga untuk melepas handphone tersebut, kita akan melapor ke wali kelas, karena itu adalah tanggung jawabnya wali kelas. Namun, jika memang saat itu dia menggunakan handphonenya di kelas dan tidak ada guru pendamping, itu adalah tanggung jawab dari ketua kelas untuk mengawasi murid-murid yang ada di kelas. Maka dari itu, ketua kelas juga di sini perlu ditegaskan. Dan kita juga harus menanyakan dulu kepada siswa tersebut apakah sudah izin apa belum, begitu Bu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Melihat kegiatan tersebut ialah kami terlebih dahulu akan melakukan pendekatan kepada siswa tersebut dan menanyakan alasan mengapa dia melakukan kegiatan tersebut. Kemudian kami akan mengkomunikasikannya kepada pihak sekolah maupun OSIS. Setelah itu kami akan memberikan sanksi yang tegas. Pertanyaannya Bu Ina, saya akan mewakili ketua untuk menjawab. Kami akan menegur dia dengan tegas, tetapi kalau dia tidak terima, kami akan lapor ke pembina OSIS, lalu pembina OSIS akan lapor kepada wali kelas, lalu wali kelas akan menyita HP-nya selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Oke, ada tambahan dari ketua mungkin? Iya. Sedikit tambahan. Oke, silakan. Untuk misalnya ada teman-teman kita yang ada di dalam kelas yang bermain HP secara diam-diam dan tidak ada izin kepada ketua kelas, sebaiknya ketua kelas lebih tegas untuk mengatur teman-temannya di dalam kelas. Ketua kelas fungsinya untuk mewakili atau menggantikan posisi wali kelas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan siswa-siswi di dalam kelas. Maka ketua kelas juga harus bertindak tegas dalam tindakan tersebut. Ketua kelas jika telah melihat teman-teman yang bermain HP tanpa adanya izin, sebaiknya menegur tegas, dan jika tidak menerima siswa itu, pastinya ketua kelas akan melaporkan kepada wali kelas untuk menyita HP atau menindaklanjuti tindakan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk ketua OSIS. Jika kamu terpilih, apa langkah konkret yang akan kamu ambil untuk meningkatkan partisipasi seluruh siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah? Sekali lagi, Para siswa agar lebih mengikuti kegiatan
lagi lebih dekat ya. Siswa tersebut untuk lebih tertuju pada ekstrakurikuler tersebut. Oke, ada tambahan itu aja. Beri tepuk tangan untuk Mengadakan kegiatan yang bakal mengajak para siswa-siswi untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan sekolah, seperti mengadakan pentas seni buat yang mempunyai bakat menyanyi, menari, melukis, dan juga mengadakan pameran sisa setengah menit. dan juga mengadakan pameran lukisan buat yang mempunyai bakat dalam menggambar atau segala macam, yang menggambar sih lebih ini, tapi yang kalian, menurut kalian tuh gambarnya tuh bagus banget, pasti jadi banggaan sekolah gitu. Itu saja. Saya menjawab, jika saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS, di mana kami akan menyediakan platform berupa kotak saran untuk menampung saran dari penerapan dan program OSIS. Di situ kami akan mengambil saran dari teman-teman sekalian yang kami gunakan, dan kami akan berundingkan lagi dengan pembina OSIS atau wakil kurikulum siswa. Dan pastinya di dalam setiap ekstrakurikuler ada sebuah absen. Dari situ kita bisa melihatnya partisipasi siswa, apakah dia hadir dalam ekstrakurikuler itu atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Calon ketua dan wakil ketua OSIS kandidat kedua, yaitu Teofila dan Clarissa. Pertanyaan saya terkait mengenai visi-misi kalian, terutama misi kalian yang nomor 5. Di situ kalian mengatakan bahwa kalian akan menetapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tapi seperti yang kita ketahui sekarang, banyak kasus atau tindakan adik-adik kelas yang mencari masalah ke kelas kakak kelasnya sehingga menimbulkan perkelahian. Itu akibat ketidaksopanan mereka terhadap kakak kelas. Ketika dibalas, mereka tidak terima. Apa tanggapan kalian terhadap tindakan tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Jika kalian mengatakan hanya menegurnya saja, guru-guru juga sering menegurnya, tapi mereka tidak mendengarkan. Apa tindakan lain yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Sesuai dengan misi yang kelima, menekankan nilai 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Pertanyaan dari Kak Feli, apakah ada cara lain untuk menanggapi atau menindaklanjuti tindakan tersebut agar tindakan tersebut bisa dilakukan kepada seluruh siswa-siswa SMP Santo Fransiskus Asisi? Menurut saya, cara yang paling ampuh adalah kita yang pertama adalah menegaskan untuk saling menyapa, salam, sopan, dan santun kepada, bukan hanya untuk kepada kakak-kakak kelas maupun kepada teman-teman, tapi kita juga harus sopan, sapa, senyum, dan santun itu juga kepada bapak dan ibu guru. Maka dari itu kita harus memberikan contoh yang baik, bukan hanya untuk kita menindaklanjuti atau menegaskan kepada adik-adik kelas kita, tetapi kita juga harus memberikan contoh yang baik. Terima kasih. Siswa tersebut tidak bisa ditegur, padahal sekolah sudah memberikan upaya yang paling besar lah setidaknya untuk menegur siswa tersebut. Itu bukan urusan sekolah lagi. Jadi kita harus melibatkan orang tua juga di dalam sini dan pihak-pihak yang lainnya, mungkin saudara ataupun orang tua, dan sekolah juga sebenarnya bisa melibatkan orang tua melalui misalnya surat pemanggilan. Jadi orang tua tahu kalau misalnya anaknya ini sedikit bermasalah di sekolah dan orang tua akhirnya memberikan upaya. Begitu. Terima kasih. Menurut kami, jika kami menemukan masalah yang seperti itu, kami akan melakukan pendekatan yang lebih dalam kepada siswa tersebut, dan juga kami akan memberikan contoh yang lebih baik serta memberikan sanksi yang tegas agar pelaku tersebut tidak mengulangi kegiatan itu kembali. 91 ingin memberikan pertanyaan kepada seluruh calon wakil ketua OSIS dan ketua OSIS. Dari visi misi yang saya dengar ada
ada dibilang seperti anti bullying atau mencegah bullying. Nah, bagaimana cara mencegah bullying khususnya mengolok-olok nama orang tua? Akan melakukan pendekatan kepada siswa dan juga kami akan melakukan pendekatan kepada siswa. Kami juga akan mengajarkan dan memberitahu bahwa sikap saling menghormati dalam suatu lingkungan itu sangat penting karena akan menimbulkan suasana yang rukun dan damai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya kasus mengolok-olok nama orang tua itu kasus yang sudah sangat marak terjadi di sekolah kita. Maka dari itu kita bisa melibatkan bimbingan konseling di sini untuk melakukan pendekatan diri kepada anak tersebut dan sebagai sanksi juga atas perlakuannya agar tidak diulangi kembali. Selain itu kita juga bisa melibatkan pihak orang tua agar melakukan tindakan yang lebih tegas kepada anak-anaknya karena saya tahu bahwa guru-guru ini sebenarnya sudah melakukan tindakan yang tegas, namun memang anaknya aja yang sedikit membandel gitu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Seperti yang kita lihat kondisi sekarang, banyak teman-teman atau kakak-kakak kelas dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 bahwa banyak yang membawa bully itu seperti bahan guyonan yang biasa. Padahal bully itu bisa melibatkan orang tua seperti Pak Linus tadi bilang. Mengapa sih orang tua harus menjadi bahan guyonan? Padahal orang tua tidak ada salah apa-apa di sini. Mengapa jadi bahan guyonan di sini? Jadi, kalau menurut saya, caranya adalah kita menegaskan. Walaupun memang teman-teman di sini memang walaupun sudah ditegaskan oleh Bapak Ibu guru, suster dan teman-teman semuanya, walaupun sudah dipanggil guru BK juga, walaupun tetap kekeh juga, kita juga bisa melibatkan orang tua. Dari orang tua ini kita bisa meminta bantuan dari orang tua untuk membimbing anaknya masing-masing untuk menjaga perkataan omongan ataupun perilaku untuk anak-anaknya demi masa depannya bersama. Terima kasih. Wakil Ketua OSIS. Ketiga, bagaimana Anda akan menangani tekanan dan tantangan yang mungkin timbul selama masa jabatan sebagai Wakil OSIS? Itu tekanan itu memang terkadang bagi saya itu lumayan biasa. Soalnya kalau misalnya kita nggak wakil ketua OSIS gak dikasih tekanan, ya kita malah ini kayak cuma sepelein, cuma jadi wakil ketua OSIS doang, nggak ngapa-ngapain. Jadi ya harus lumayan terbiasa dengan tekanan tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dari nomor 1. Untuk mengatasi tekanan, untuk melihat dari posisi positifnya, dari beberapa kritikan orang, kita juga bisa mengevaluasi diri kita dari kritikan tersebut. Kalau untuk saya, beberapa kritikan itu tidak terlalu dimasukkan ke dalam hati, jadi saya bisa meminta saran jika saya ada tekanan atau kesusahan kepada rekan-rekan atau partner saya sendiri, yaitu ketua saya. Sekian dan terima kasih. Jika saya diberi tekanan seperti itu, kan saya akan menerima kritikan atau saran. Tetapi jika kritikan atau saran itu terlalu banyak, saya akan lebih memilih kritikan yang paling banyak. Misalnya kayak
siswa dari kelas tersebut. Maka dari dan kita juga mungkin bisa melakukan pendekatan diri kepada siswa tersebut. Mengapa alasannya dia tidak aktif dalam mengikuti aktivitas-aktivitas yang sudah dilaksanakan di sekolah. Tapi menurut saya di sekolah kita ini sebenarnya hampir semua siswa itu sudah terlibat, karena wali kelas juga ketika memang ada lomba itu sudah menyiapkan plannya. Misalnya si ini ada di lomba ini, si ini ada di lomba ini, begitu. Sekian dan terima kasih. Seperti sebaiknya wali kelas untuk lomba-lomba, misalnya dari lomba sekolah lain, misalnya yang seperti kita adain sekarang ASI Sikap. Lomba ASI Sikap ini terbuka untuk umum, bisa dari SD, SMP maupun SMA. Maka wali kelas juga mengajak para anak-anaknya ataupun siswa-siswi untuk membangkitkan bakat ataupun minat para siswa-siswi untuk mencoba pengalaman untuk lomba. Bukan hanya itu, kita sebagai misalnya kita lolos dari pencalonan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode tahun 2024-2025, pastinya kita akan menjalin sosialisasi atau komunikasi interaksi kepada siswa-siswi untuk selalu berani untuk menanggapi ataupun mengikuti lomba-lomba yang ada di sekolah kita maupun di luar sekolah. Terima kasih. Jadi kami akan melakukan pendekatan kepada siswa agar mengetahui hal apa yang diinginkan dari siswa tersebut, sehingga dapat lebih berpartisipasi dalam di kegiatan-kegiatan sekolah dan merasa lebih dihargai dalam lingkungan sekolah. Mungkin ada beberapa siswa yang komplain, kenapa ini nggak kepilih dan kecewa. Dan di setiap kandidat pasti ada program kerja. Dan siswa yang mungkin kecewa karena pilihan kandidatnya nggak terpilih nih, dan komplain kepada program kerja yang kandidatnya terpilih. Apa tanggapan kalian terhadap komplainan mereka? Terima kasih. Sisi positif, kita namanya juga demokrasi ya. Demokrasi ini umum untuk semua orang, bukan hanya untuk kita sendiri tapi untuk semua orang. Kandidat yang terpilih itu juga untuk semuanya. Jadi siapapun nanti yang terpilih itu pasti akan menjadi yang terbaik untuk sekolah ASISI. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Betul tadi yang dikatakan sama Teofila tadi, bahwa kita harus melihat sisi positif dari pasangan calon yang sudah terpilih, karena yang berunding untuk mencari pasangan calon terbaik itu adalah siswa-siswi dan guru, bukan kami sendiri. Jadi kita melibatkan siswa juga di sini. Maka dari itu itulah yang terbaik. Dan dalam demokrasi juga itu sebenarnya hal yang biasa. Jadi kita harus menekankan bahwa fungsinya demokrasi itu adalah mencari satu kesepakatan. Dan kalau misalnya kita lihat dari sini, dari kita tiga calon ini kita harus mencari satu yang terbaik. Jadi nggak mungkin semuanya akan terpilih, dan ada satu yang akan terpilih nantinya, begitu. Sekian dan terima kasih. Jawaban dari Teofila bahwa kita harus melihat sisi positifnya, dan mungkin kami akan lebih mengajarkan bahwa paslon yang terpilih merupakan pilihan dari para warga sekolah sendiri, merupakan suara terbanyak dari warga sekolah itu sendiri. Jadi program kerja yang mereka terapkan merupakan kesepakatan yang terbanyak dari warga sekolah itu sendiri. Jadi memiliki dampak positif yang lebih banyak pada warga sekolah. Sekian dan terima kasih. Ketika ada orang yang melakukan pembulian fisik, apa hukumannya? Bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak terpuji, dan kami akan menanyakan mengapa sang pelaku tersebut melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut. Kemudian kami akan mengkomunikasikannya kepada pihak sekolah maupun pembina OSIS, serta memberikan sanksi yang tegas agar tindakan tersebut tidak terulang kembali. Sekian dan terima kasih. Untuk sanksi sendiri kami tidak bisa menentukan, karena itu adalah hak dari sekolah ataupun dari kepala sekolah dan para guru. Jadi kami sebagai OSIS tidak bisa menentukan apa sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku. Namun jika memang kita melihat ada tindakan yang begitu, bisa kita laporkan ke wali kelas agar bisa diserahkan kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Begitu. Sekian dan terima kasih. Atas pertanyaannya saya izin menjawab. Seperti yang dikatakan Gaby,
kami ketua OSIS dan wakil ketua OSIS maupun pengurus OSIS nantinya periode 2024-2025, pastinya kami tidak bisa terlibat dalam tindakan tersebut karena yang terlibat adalah Bapak Ibu guru maupun suster maupun guru BK. Jadi sama yang seperti dikatakan Gaby tadi, jika kita melihat ada yang dibully fisiknya maupun mentalnya maupun hanya dikatain, diolok-olokin orang tuanya lain sebagainya, fisiknya bukan hanya untuk fisik saja, tetapi juga omongannya itu tertuju pada pembulian, pastinya kita akan menegur ataupun memberikan saran, memberikan teguran, dan pastinya kita akan melaporkan itu kepada wali kelasnya tersendiri agar bisa ditindaklanjuti kepada suster, guru BK ataupun Bapak Ibu guru. Terima kasih. Seperti media sosial, jika ada program OSIS yang